Saudara, kita akan masuk dalam perenungan kita. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami akan beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Urapilah akan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus-Mu lah penolong dan penghibur bagi kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan 13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga di rumah masing-masing lewat video streaming di hari Rabu minggu ke-6 sesudah Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan 13, di mana Rasul Paulus membandingkan kasih dengan karunia sebagaimana dilihat oleh jemaat Korintus. Saudara, kasih adalah perasaan sayang yang disertai belas kasihan. Sedangkan karunia adalah pemberian atau anugerah dari pribadi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, yaitu dari pribadi Allah kepada kita manusia. Karenanya kekristenan itu diibaratkan merek dagang. Sedangkan kasih adalah citra dari merek itu atau gambaran yang dimiliki dari kekristenan itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8c dan 16b dinyatakan sebab Allah adalah kasih. Dan di dalam beberapa firman Tuhan yang dinyatakan oleh pemazmur, misalnya dalam Mazmur 36 ayat yang ke-6 yang mengatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Bahkan Mazmur 108 ayat 5 katakan, sebab kasih-Mu itu besar, mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Mazmur 117 ayat yang kedua katakan, sebab kasih-Mu hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman-firman itu mengungkapkan dan menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah adalah sumber kasih yang tidak dapat diukur karena tidak terbatas. Bahkan kasih itu sendiri berasal dari Allah. Karenanya kasih itu menjadi alasan bagi Allah untuk menciptakan, menyertai, dan memberkati kita sebagai umatnya.
Kasih itulah yang membuat Allah Bapa merelakan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan mengajarkan tentang kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8 pembacaan kita dinyatakan kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Mengapa? Karena semua itu tidak sempurna. Yang sempurna akan disempurnakan oleh kasih. Bapak Ibu, karunia Roh Kudus seperti nubuat dan bahasa roh, pengetahuan akan lenyap pada akhir zaman ini. Saat ini digambarkan dengan kata-kata jika yang sempurna tiba di ayat 10, yaitu pada akhir sejarah ketika pengetahuan dan sifat orang percaya menjadi sempurna dalam kekekalan sesudah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 dari pembacaan kita pun juga menyatakan demikian. Saat itu saudara, kita memerlukan Roh Kudus dan karunia-Nya dalam jemaat kita. Di bagian ini, bagian-bagian lain dalam Alkitab tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa perwujudan roh melalui karunia-karunia-Nya akan lenyap pada zaman rasuli. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-13 yang merupakan penutup dari perikop kasih, Rasul Paulus menyatakan demikian. Tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Iman adalah satu sikap percaya yang sungguh tanpa kebimbangan. Dan kedua, pengharapan, yaitu suatu keinginan supaya menjadi nyata dalam kehidupan ini. Sedangkan kasih adalah perasaan sayang yang disertai dengan belas kasihan. Artinya perasaan sayang yang selalu dilakukan dengan tindakan. Dan dengan tegas Rasul Paulus menyatakan bahwa yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sudah jelas dari pasal ini bahwa Allah memuliakan sifat serupa dengan Kristus lebih daripada pelayanan, iman, dan pemilihan karunia rohani. Allah menghargai dan menekankan sifat hidup yang bertindak dalam kasih, kesabaran, kemurahan hati. Kita bisa baca di ayat yang keempat. Tidak mencari keuntungan diri sendiri di ayatnya yang kelima. Tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran di ayat yang keenam. Kejujuran di ayat yang ketujuh jauh lebih tinggi daripada iman yang memindahkan gunung atau melakukan pekerjaan besar dalam jemaat. Kita bisa lihat di ayat 1-2, ayat 8 dan ayat 13. Yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang besar dalam kesalehan batin dan kasih bagi Allah. Bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Kita bisa bandingkan dan baca di Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 30. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus selalu lebih besar dan dari iman, pengharapan, atau sesuatu yang lain. Kalau kita mau lihat, kita bandingkan di Roma pasal 5 ayat yang kelima.
dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memang tidaklah mudah untuk mewujudkan kasih di dalam hidup dan kehidupan kita. Mengapa? Karena masih banyak di antara kita yang membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang kehidupan mereka, pendidikan, pangkat dan kedudukan. Bahkan ada juga yang merasakan, aku tidak selevel dengan dia. Bahkan kita lihat juga ada perasaan-perasaan minder dalam jemaat Tuhan. Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, berdasarkan firman Tuhan inilah, maka adalah kewajiban kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus untuk tidak membedakan seorang akan yang lain, untuk menyatakan kasih yang telah kita nikmati dan rasakan. Untuk itu kita berikan kepada siapa saja, agar mereka pun memperoleh kehidupan dan keselamatan seperti yang juga sudah kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini dalam kondisi dan situasi yang melanda seluruh dunia, terutama bangsa dan negara kita tercinta Indonesia, wajiblah kita mewartakan dan mewujud nyatakan kasih ilahi atau kasih agape kepada sesama kita dalam wujud yang nyata, terutama dukungan doa kita untuk mereka yang berjuang di garis depan, yaitu para dokter, para medis yang tidak lelah-lelahnya menolong para penderita. Ingatlah, Tuhan Yesus mengajar kita dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ingat, kasih jalan yang lebih utama. Perasaan sayang yang disertai dengan belas kasihan mengingatkan kita bahwa berbuat kasih bukan hanya lewat ucapan bibir mulut kita, tetapi lewat tindakan yang nyata. Khususnya pada saat ini, banyak di antara kita, di antara saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan kita, karena mereka dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan juga dalam kekurangan. Oleh karena itu, kalau kita lihat, Yesus juga katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-42, Yesus katakan demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upah daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, untuk itulah diharapkan pada kita semua agar kita menyikapi hidup kita dengan kasih yang merupakan jalan yang lebih utama. Tuhan Yesus menolong, melindungi, dan menyertai kita.